Ya, Bapak Ibu sekalian, kata kebohongan ini memang tidak enak didengar, tetapi mungkin enak diucapkan. Kita membahas sebenarnya bukan kebohongan reform, tetapi kebohongan mengenai. Pak, kenapa sih Bapak membahas itu? Kenapa sih Bapak seolah-olah membela reform? Tidak, Bapak. Nanti saya terangkan. Ini hanya judul. Kenapa? Karena setidaknya gereja-gereja di dunia ini hanya dua. Yaitu gereja Protestan dan gereja Katolik. Dan Protestan ini dibagi lagi sesuai dengan tulisannya Pak Profesor Aritonang dalam sejumlah aliran gereja. Di antaranya ada yang namanya Reform. Saya menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud untuk membela Reform. Namun begini, banyak buku, banyak tulisan yang beredar di dunia, di Indonesia, nggak semua ya, banyak. Yang memang ditulis oleh orang-orang yang berkomitmen, berteologi Reform. Termasuk juga banyak rujukan-rujukan dari buku-buku standar yang diakui, yang dipakai, yang digunakan oleh para pembelajar. Juga kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Nah, kalau yang menjadi rujukan banyak orang Kristen belajar tentang kebenaran Alkitab dengan bingkai teologi, tapi kemudian ada sesuatu cap atau penilaian mengenai sejumlah referensi tersebut. Nah, kalau mendiamkan tentulah tidak sesuai. Kita harus memberikan pertanggungjawaban atau menjawab apa yang mereka persoalkan. Bapak Ibu sekalian, kebohongan mengenai reform. Reform dianggap teologianya, pengajarannya, kajian biblikalnya itu sesungguhnya tidak berangkat dan tidak berdasar dari Alkitab atau tidak menurut Alkitab, melainkan merupakan paradigma filosofis. Jadi tuduhan, dugaan, anggapan orang-orang, karena ini berdampak, Bapak. Nanti kalau hal ini kita tidak tanggapi, maka buku-buku yang ada di library, di banyak perpustakaan dan juga di Christian bookstores, dan mungkin juga ada di rumah-rumah kita. Nah, itu sepertinya mereka bilang, buanglah buku-buku itu. Kan begitu? Semua buku berarti kemungkinan besar kalau kita membiarkan pendapat, pandangan, anggapan ini terus berlanjut, sama saja hanya kita menyuruh tolong membakar atau membuang buku-buku yang ditulis oleh gereja-gereja beraliran reform. Nah, maka tidak bisa didiamkan, melainkan ditanggapi secara bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita klarifikasi istilah dulu. Karena topik kita tentang kebohongan mengenai reform. Nah, kebohongan itu adalah berita, informasi, atau pendapat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mengapa? Karena ada 3 possibilities. Yang pertama, karena karangan, mengarang. Jadi informasi hasil karangan, hasil informasi atau pendapat hanya mengarang, tidak sebenarnya, hanya ya kebetulan apa saja, asal ngomong, asal bicara, asal tulis tesis, asal tulis skripsi, hanya mengarang indah, bebas tanpa hukum. Ini namanya kebohongan. Yang kedua, mengabaikan. Ya, mengabaikan adalah salah satu bentuk kebohongan. Dia sebenarnya tahu bahwa sumbernya di buku itu, tapi dia abaikan. Dia sebenarnya tahu bahwa sumber-sumbernya ada di banyak sumber yang tersedia, bukan tak tersedia. Tetapi kalau tidak tersedia, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau tersedia, namun dia abaikan. Dia tidak mau mengadakan penelitian, tidak membuat kajian, itu namanya kebohongan. Seperti anggapan orang tentang reform. Bahwa reform itu filsafat, bukan biblical.
Tetapi pertama, mereka tidak menulis buku. Mereka tidak menulis buku. Yang kedua, mereka tidak mempelajari buku-buku reform untuk membukakan yang mana yang namanya filsafat, mana yang tidak. Ini namanya kebohongan. Yang ketiga, kebohongan bisa berarti mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah benar diubah. Entah misalnya dokumen, data-data angket, atau bisa juga diubah dalam pengertian mengubah dalam rangka menyusutkan. Seharusnya 7, tapi yang diubah jadi 6. Seharusnya mengubah mutu kualitas, itu namanya kebohongan. Nah, hanya seperti saya katakan, mengapa mengarang, mengabaikan, mengubah hanya berdasarkan dugaan, asumsi saja tanpa studi, tanpa kajian, tanpa studi ya boleh jadi studi, namun tidak sesuai dengan hukum kajian, hukum studi, hanya sekedar belajar tanpa sumber-sumber asli dan tanpa proses, tanpa prosedur, tanpa melihat keseluruhan menyeluruh dan mengubah yang sebenarnya. Ini namanya kebohongan. Dan menurut pertimbangan saya di banyak presentasi cenderung saya memperhatikan banyak kebohongan karena tidak ada penelitian. Hanya dugaan, hanya asumsi. Berpendapat tanpa referensi. Berpendapat tanpa rujukan. Itu pun namanya kebohongan. Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu perhatikan yang saya tandai dengan underline kalimat frase sesuai dengan kitab suci di 2 kali sesuai dengan kitab suci. Ini namanya mengungkapkan sesuatu yang ansi, yang ya dan amin, yang sebenarnya, bukan kebohongan. Sesuai kitab suci. Kalau kita mengkritik dokumen-dokumen tertentu, harus sesuai dengan dokumen. Jangan tanpa dokumen, tanpa meneliti dokumen tersebut, langsung menilai. Itu namanya kebohongan. Jadi sesuai kitab suci, ini menjadi kecenderungan orang-orang yang berdisiplin tinggi dalam studi. Orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dalam studi senantiasa berpikir sesuai dengan. Nah, Bapak Ibu yang cenderung dan ahli dalam biblical study, pastilah Bapak Ibu according to Matthew chapter 5, according to the biblical text. Jadi sesuai itu namanya eksegese. Yang namanya eksegese itu artinya according to atau sesuai dengan. Itu namanya eksegese. Itu namanya berusaha untuk tidak ada sedikit pun kebohongan dalam kajian, dalam presentasi. Bapak Ibu, prinsip penafsiran biblikal. Kita harus merujuk pada apa yang saya kutip dari Westminster Confession of Faith pasal 1 ayat 9, demikian tertulis, Bapak Ibu sekalian, cara penafsiran Alkitab yang benar adalah dengan menggunakan Alkitab itu sendiri, sehingga apabila terjadi ketidakjelasan mengenai arti yang benar dan lengkap tentang sesuatu bagian, harus dilakukan penyelidikan terhadap bagian-bagian kitab yang lain yang berbicara lebih jelas. Artinya, misalnya pada pertanyaan tadi, pada waktu membahas tentang Yohanes pasal 3 ayat 16 tentang karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dikaitkan dengan tema seminar predestinasi. Tidak bisa kita hanya melihat pada teks itu, harus melihat bagian-bagian yang lain. Inilah kejujuran, prinsip penafsiran Alkitab, bahwa tidak boleh dicari jawabannya di luar Alkitab.
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam Alkitab harus dicari jawabannya pada Alkitab itu sendiri. Mungkin pada teks-teks sebelumnya, sesudahnya, atau pada kitab-kitab yang lain di Alkitab. Itu prinsip. Bapak Ibu sekalian, Alkitab standar tertinggi. Ini pegangan kita. Dalam Westminster Confession of Faith, pasal 1 ayat 10, demikian pun diungkapkan, satu-satunya hakim tertinggi yang berhak memutuskan segala perselisihan teologis atau perselisihan agama, termasuk perselisihan tentang doktrin Allah Tritunggal, tentang predestinasi, tentang apapun doktrin Kristen, satu-satunya hakim tertinggi ya yang menentukan keabsahan keputusan-keputusan sidang gereja, pendapat tulisan-tulisan kuno, ajaran-ajaran manusia, serta wahyu-wahyu pribadi adalah Roh Kudus yang berbicara melalui Alkitab. Itulah standar tertinggi, yaitu Alkitab dengan keyakinan presuposisi mengenai Alkitab adalah karena inspirasi Roh Kudus yang sangat dijunjung tinggi dengan prinsip sola scriptura oleh para reformator, termasuk oleh Lutheran dan juga oleh Calvinist Reform. Nah, kita mulai mencermati keberatan satu dan jawabannya. Keberatan. Tuduhan terhadap teologi atau gereja reform dibentuk oleh kerangka kedaulatan Allah, dan katanya itu bukanlah Alkitab, bukanlah berdasarkan not biblical base, but philosophical base. Itu pendapat orang-orang yang sebenarnya dalam tulisan-tulisan para ahli, para cendekiawan, para ilmuwan hampir tidak ada. Hanya sedikit saja orang-orang yang berpendapat, menduga, ini kan dugaan. Nah, sekarang saya memberikan jawaban. Ada sejumlah jawaban, dan jawaban pertama, sayangnya tuduhan ini tidak jelas. Hanya menyebut filsafat, namun tidak jelas filsafat yang mana. Ya, tolong tunjukkan bahwa Farel, Zwingli, ya John Calvin, Abraham Kuyper, dan juga Bevins Verquil, filsafat apa saja yang mempengaruhi mereka berteologi. Inilah yang saya katakan tidak fair karena tidak jelas. Nah, lebih lanjut, saya membantu untuk para reformator abad 16 seperti Martin Luther, Calvin, Farel, Zwingli, Bucer, Melanchthon, mereka memang ya belajar filsafat humanisme yang berkembang pada abad 13, abad 14, 15. Yang memang, dan justru menurut saya, filsafat itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan semangat kembali kepada sumber yang dikenal dengan istilah adventes. Kalau tanpa bantuan filsafat humanisme, maka dunia pada waktu itu tentu tidaklah memiliki spirit untuk membuat kajian-kajian yang kembali merujuk pada sumber-sumber asli, termasuk kajian-kajian mempelajari teks Alkitab asli, Hebrew, PL, dan Greka, PB. Karena itu tidak heran kalau Martin Luther, John Calvin adalah orang-orang yang memang dulunya belajar humanisme filosofi, tetapi mereka meninggalkan filosofi, maka itu pun mereka adalah menjadi reformator. Dan mereka menekankan Alkitab untuk kembali. Mereka sangat ketat belajar teks asli, Hebrew, dan Greka Alkitab. Jadi justru humanisme ini memberi dampak positif bagi mereka. Spirit mengadakan penelitian untuk dengan spirit adventes kembali pada sumber-sumber teks asli. Dan maka tidak heran Luther, Calvin sangat berapi-api mengadakan studi kajian biblical. Ya, teks-teks klasik, dan inilah spirit reformasi. Maka kalau ada orang berkata bahwa Luther, Calvin, reformator, reform adalah filosofis, ini kebohongan. Ya, kebohongan karena mengabaikan sumber-sumber utama yang kemungkinan memberi perhatian hanya pada sumber-sumber sekunder. Nah, tadi salah satu penanya
menanyakan seorang tokoh yang mungkin tokoh. Tetapi boleh jadi berkenaan dengan topik predestinasi, dia bukan sumber primer. Jangan boleh juga saya menjawab pertanyaan sumber tertier, sumber ketiga, keempat, boleh juga. Tetapi kan saya nggak pelajari tentang nama tokoh tersebut. Biar saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Karena juga saya harus tahu background mengapa orang berpendapat begitu. Saya harus menjawab dan harus mengetahui dulu. Saya nggak mau jawab dengan dangkal saja dan hanya di kalimat. Setiap kalimat ada sumbernya. Setiap kalimat ada backgroundnya. Maka saya tidak mau terjebak dalam kebodohan menjawab tanpa mengerti background. Nah, saya harap demikian Bapak mengerti. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang memang merujuk pada buku-buku yang juga tidak menjadi aktor utama. Nah, demikian. Nah, lanjut. Jawaban kedua. Yang benar adalah sesungguhnya kedaulatan Allah, tema yang menonjol dalam Alkitab. Secara memudahkan orang untuk memahami Alkitab. Bapak Ibu, saya sendiri dengan melihat tema utama Alkitab, yaitu Tritunggal, pemilihan Allah, kedaulatan Allah, Injil, itu tema-tema yang menolong saya mudah mengerti Alkitab. Kalau nggak ada tema, Bapak Ibu tenggelam dalam Alkitab. Mau bahas apa? Baca dari Kejadian Wahyu, tunggu 6 bulan selesai. Tunggu setahun selesai. Itu pun sulit memahami. Tetapi dengan menemukan tema-tema, ini menolong kita untuk membaca Alkitab dengan mudah. Termasuk tema kedaulatan Allah, God's sovereignty. Itu tema yang menolong saya untuk mengerti Alkitab secara mudah. Nanti saya terangkan. Apa artinya ini? Salah satu atribut Allah yang paling menonjol dalam seluruh Alkitab, mulai dari penciptaan, providensi Allah, perjanjian Allah, pemilihan Allah, penebusan Allah, parousia adalah kedaulatan Allah. Itu tema yang menonjol. Jadi nggak bisa dipungkiri. Bukan filsafat, tapi ini biblical. Itulah kebohongan-kebohongan orang. Kedaulatan Allah bukanlah istilah filsafat, melainkan istilah Alkitab yang mengungkapkan Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Kedaulatan Allah menciptakan, tidak mungkin Allah tidak bisa diakui kedaulatannya tanpa melihat seluruh Alkitab. Sejak sejak penciptaan, itu karena kedaulatan Allah. Allah menciptakan dari ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah menciptakan manusia segambar dan seterusnya. Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub. Allah juga menciptakan bangsa Israel. Allah mengadakan bangsa-bangsa lain. Sampai Yesus datang pertama kali inkarnasi. Kemudian mati kayu salib dan dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dan itu merupakan mata rantai mengungkapkan mengenai kedaulatan Allah. Apa artinya? Tidak diatur manusia. Tapi Allah mengontrol segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang terjadi. Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau beritahu. Jadi si penipu-penipu itu, pembohong-pembohong berkata bahwa reform itu, Calvin itu filsafat, bukan teologi, bukan biblical. Saya mau katakan kebohongan. Coba lihat, baru di Westminster Confession of Faith. Pasal 2, masih banyak puluhan pasal. Semuanya Alkitab. Coba, hanya ada satu Allah. Di teksnya, di bawah ini, 2 Petrus, Kisah Rasul. Nah ini baru konfesi. Mengapa belum di eksegese? Karena ini merupakan confession, rangkuman singkat. Baru dari confession ini muncul ulasan-ulasan biblical exegetis. Ya, ini kekeliruan sekali. Ini semua kaya biblical. Hampir tidak ada satu kata, 2 kata yang tidak ada rujukan Alkitab. Semua ini rujukan Alkitab. Jadi pendapat orang berkata bahwa reform itu, Calvin itu membuat teologi itu dari filsafat adalah kebohongan mutlak. Harus berhenti dengan cara-cara seperti itu. Lihatlah sejumlah referensi seperti yang tengah saya kemukakan berikut ini. Coba juga dalam pasal 2 ayat yang kedua bagian bawah. Dia memiliki kedaulatan mutlak atas mereka untuk melakukan segala sesuatu untuk atau kepada mereka sesuai dengan kehendaknya semata. Lihat footnote di bawahnya. Ayat-ayat Alkitab.
Lalu kemudian dikembangkan oleh para pendukung, penulis biblical, dibuat eksegese. Apa arti Wahyu pasal 4 ini, 1 Timotius pasal 6 ayat 19, baru dieksegese oleh para teolog-teolog selanjutnya, termasuk oleh Bapak Ibu dan saya. Lanjut lagi, jawaban yang ketiga. Pada umumnya orang-orang terpelajar di akhir abad pertengahan, seperti Luther, Calvin, mereka pasti belajar filsafat humanisme. Pasti. Kenapa? Semua sekolah di Eropa, filsafat humanisme itu mata pelajaran, bahkan bukan hanya mata, bidang yang membawahi sebanyak ilmu yang dipelajari di semua perguruan tinggi. Namun dengan meninggalkan humanisme, para reformator seperti Luther dan Calvin menjadi reformator, menegakkan kitab suci. Mereka melawan Paus yang menjunjung tinggi humanisme, sehingga menempatkan doktrin-doktrin manusia selevel dengan Alkitab. Itulah perjuangan. Jadi tidak bukan dikuasai oleh filsafat, tapi dikuasai oleh biblical. Ya, itulah. John Calvin meninggalkan humanisme sama dengan kita semua. Yaitu meninggalkan dosa, kita bertobat, meninggalkan berhala, meninggalkan filsafat duniawi. Dulu Calvin, Luther adalah humanisme. Lalu mereka mendapat pencerahan dan bertobat, mereka meninggalkan. Sama pula saya, Bapak Ibu, dulu penyembah berhala. Dulu kita hidup duniawi. Ditinggalkan. Kemudian kita mengarahkan pada pengaruh firman Tuhan. Maka kitab suci mempengaruhi Bapak gereja, mempengaruhi Martin Luther, Calvin, dan juga sebagaimana dia merujuk juga pada Bapak gereja, reformator lainnya, Agustinus, Luther, Zwingli, Melanchthon, dan sebagainya, yang bersumber dari Alkitab. Jadi kekeliruan fatal orang menganggap bahwa teologi Calvinisme reform adalah berdasarkan kerangka filsafat bukan biblical. Satu kesalahan, kekeliruan, dan kebohongan. Keberatan yang kedua dan jawabannya. Keberatan. Satu, tuduhan terhadap teologi dan gereja reform bahwa doktrin predestinasi reform tidak dibangun berdasarkan Alkitab, melainkan berdasarkan filsafat. Tadi kita sudah membahas khusus hal itu, tapi ada hal yang saya mau tekankan di sini, yang ada informasi tambahan. Jadi, jawaban. Tuduhan ini adalah kebohongan tanpa dasar. Ya, tanpa berdasar juga pada referensi buku-buku John Calvin, ya, Calvin Books, Westminster, Heidelberg, Canon of Dort, dan para teolog-teolog Calvinis pada abad 17 sampai abad 20. Sayang sekali, saya melihat tidak ada referensi. Jadi ini namanya mengabaikan kebenaran sumber-sumber yang ada, itu namanya kebohongan. Nah, tuduhan ini sudah lama ada. Jadi tuduhan bahwa reform itu filosofis, filsafat, dibangun di atas fondasi filsafat, ini tuduhan yang sudah lama ada sejak Calvin, diantaranya oleh Jacob Arminius dan para remonstran pada masa itu. Namun begini, mereka yang mengkritik Calvin akhirnya juga dianggap bidat, dianggap heresi oleh gereja-gereja pada waktu itu, gereja Eropa. Kemudian mereka menjadi marginal, kelompok kecil, masih ada sampai sekarang. Namun kenyataannya reform makin kuat, makin melebar, makin mendunia. Walaupun juga ada pribadi-pribadi yang menyimpang. Ya, tetapi gereja reform tidak, masih tetap bertahan dan makin berkembang. Sedangkan para pengkritik yang tidak mendasar, pertama, mereka nggak punya buku, nggak tulis buku, hanya ngomong. Kalaupun tulis buku yang kecil-kecil yang kemudian hilang sendiri karena tidak diperhatikan oleh para ilmuwan dan para akademisi. Artinya dianggap sepi. Kenapa? Karena tidak berarti. Nah, sekarang kita perhatikan. Masih tadi seperti tadi ya. Westminster Confession of Faith. Ada bab 3 penetapan Allah. Ini bab ayat 3 predestinasi. Semua ini bertolak dari ayat-ayat Alkitab dengan referensi biblical yang sangat teliti. Bapak Ibu jangan lupa. Westminster Confession of Faith
Disusun bukan hanya 2 bulan. Disusun bertahun-tahun. Westminster itu ada sekitar 5-6 tahun. Saya kurang pasti, tapi lebih daripada 2-3 tahun menyusun oleh para ahli di Scotland dan di England. Ya, menulis. Jadi mereka sudah menulis, dan sejak abad 18 Westminster Confession of Faith belum pernah ditemukan cacatnya selama 5 abad. Nah, muncullah pendapat sekarang yang belum teruji, belum dikaji dan diuji, belum juga tulis buku, ngomongnya banyak di YouTube. Dan itu bohong-bohong semua. Saya tidak suka dengan kebohongan begitu. Kenapa? Nggak belajar. Nah, berkenaan dengan itu saya ingin menyampaikan sejumlah argumentasi. Pertama, Luther dan Calvin berjuang mengembalikan gereja kepada Alkitab. Mereka berjuang untuk menggali kebenaran Alkitab, menulis banyak komentar, ya tafsir-tafsir. Bahkan peristiwa reformasi dimulai dari studi biblical text. Martin Luther memulai reformasi dan Tuhan memakai Martin Luther dengan membuat kajian-kajian kitab Roma, kitab Mazmur, ya ditulis oleh Martin Luther dan juga oleh para teolog yang lain, termasuk oleh John Calvin. Jadi sesungguhnya mereka itu adalah reformasi biblical. Maka tuduhan filsafat satu kebohongan yang betul-betul memalukan. Jadi kebohongan apabila orang berpendapat bahwa reformator dan reformasi dibangun di atas dasar kerangka filsafat, itu kebohongan. Karena sesungguhnya mereka memperjuangkan biblical. Dari biblical menghasilkan reformasi, reformasi semakin menjunjung tinggi biblical. Itulah argumentasi yang kedua. Tadi sudah saya bahas tadi ya. Sudah bahas tadi. Wendell mengutip Goldsmith yang menyatakan bahwa Calvin itu sangat biblical. Semua karya Calvin itu pengajarannya bertolak dari teks Alkitab. Dan Calvin sangat mementingkan studi eksegese, membangun kebenaran-kebenaran yang ditulis dalam buku-bukunya. Bahkan Calvin membuat komentari, biblical commentary berjilid-jilid sampai mungkin setebal 1 meter. Ya, lalu si pengkritik tidak tulis buku. Calvin menulis buku setebal 1 meter. Ya, bahkan lebih. Namun si pengkritik tidak menulis buku, mungkin hanya 5 halaman. Itu tidak fair. Ya, ini kebohongan, tidak fair. Sumber utama dari karya Calvin ini adalah kitab suci. Ya, saya sudah mempelajari The Institute of Christian Religion ini cukup lama. Saya berkali-kali membaca. Dan semuanya saya melihat rujukannya Alkitab according to the Bible. Jadi salahlah orang berkata itu karena itu merupakan kerangka filosofis. Keliru. Ya. Nah, argumentasi yang ketiga. Seorang penulis yang cukup produktif namanya John Lake menulis demikian. Reformed theology has always been intensely biblical. Further, lebih jauh, one of the most striking the characteristic of Calvin's works as a theologian is his synthesis of works of exegetes, the systematic theology, and the preacher. Bapak Ibu, ini menarik sekali bahwa teologi reform itu selalu secara sengaja adalah biblical. Lebih jauh lagi, karakteristik yang paling ketat dari Calvinis atau reform adalah yaitu karya sintesis antara eksegese, teologi sistematik, dan juga teologi. Biblical preaching. Jadi sungguh suatu pengajaran yang lengkap. Praktikal, biblical, dan juga systematical. Inilah yang kita perhatikan menurut John Lake. Argumentasi keempat. John Calvin mengakui otoritas kitab suci lah yang mereformasi gereja. Jadi yang membersihkan gereja, memulihkan gereja, menjaga gereja dari segala bentuk penyimpangan, kitab suci lah. Ia menempatkan kitab suci di atas semua tradisi gereja. Calvin menegaskan otoritas kitab suci dengan kalimatnya demikian. Kitab suci adalah kesaksian Roh Kudus dari Allah, bukan dari gereja. Karena itu ia berotoritas mutlak dan dia menulis demikian.
as God alone is a fit witness to himself in word. Jadi Allah sendiri sebagai saksi yang fit, yang pasti, ya, tentang dirinya sendiri di dalam perkataannya, dalam firman-Nya, dan juga firman-Nya menghendaki tidak menemukan penerimaan dari hati manusia, bukan supaya manusia bukan, tapi betul-betul independen. Firman itu bekerja dalam hati, tidak harus minta restu dari hati manusia. Saya setuju. Tidak. Sebagaimana, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang menyaksikan firman itu di hati orang, di hati manusia. Nah, inilah coba ya, this conviction, keyakinan ini menuntut, ya, keyakinan ini menuntut bukan. This conviction requires no reason. Keyakinan ini tidak menuntut alasan-alasan lagi. Itu artinya tidak menuntut filsafat. Murni biblical. Tidak dibingkai oleh filsafat. Tidak dibangun dengan kerangka. Sudah ada pengertian filsafat baru taruh teks Alkitab. Bukan begitu. Itu Calvin tidak setuju dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Nah, lanjut. Argumentasi yang kelima. Sikap John Calvin mengenai predestinasi. Dalam bukunya Institute of Christian Religion, bab 3, bagian yang ke-21-23, saya sudah bahas tadi bahwa predestinasi harus dipelajari. Jadi jangan berkata bahwa predestinasi Calvin itu adalah filsafat. Melainkan sesungguhnya Calvin menegaskan predestinasi itu harus dicari hanya dalam Alkitab. Must be seek in the scripture only, ya. Dan itu akan mengontrol manusia untuk tidak jatuh pada filsafat. Justru dengan kembali melihat, mengusahakan biblical itu yang utama, maka sebenarnya Calvin menekankan hati-hati jangan terjebak pada curiosity, pada keingintahuan yang pada intinya filsafat. Karena filsafat kan muncul dari ide, muncul dari keingintahuan, dari curiosity. Tapi Calvin menegaskan, no. Yang utama pertama harus menarik dari Alkitab apa yang kita bahas tentang apapun tertopik tentang termasuk predestinasi. Argumentasi ke-6. Saya merujuk pada seorang teolog reform yang lain juga yang mendahului Calvin, namanya Ulrich Zwingli. Dia menempatkan firman Allah sebagai yang paling menentukan dalam teologianya dengan mempelajari secara intensif, sungguh-sungguh perhatian mengenai perjanjian baru. Zwingli menemukan kuasa firman yang diberitakannya sebagai pendeta di Zurich, di kota Zurich. Zwingli dikenal dengan tulisan yang sangat terkenal, sangat momentum, sangat jelas, yaitu The Clarity and the Certainty of the Word of God. Kejelasan dan kepastian firman Allah. Ini kalimat yang wow bagi saya. Kejelasan, ya, clarity and certainty, ketentuan, kepastian firman Allah. Bahwa firman Allah itu jelas dan pasti. Itulah satu kekuatan reform yang dikontribusikan oleh Zwingli. Bahwa Alkitab, kitab suci, has a clarity and certainty. Certainty. Itulah yang kita, yang kemudian para reformator kemudian selanjutnya diantaranya Calvin tegaskan hal yang sama. Nah, sama juga di Westminster. Cobalah perhatikan. Setiap topik, setiap kalimat ada ayat Alkitab. Jadi sekali lagi saya berkata untuk ke-7 kali. Bohonglah kau, bohonglah mereka yang mengatakan bahwa reform itu adalah filsafat. Reform itu membangun teologinya dari filsafat. Itu kebohongan tingkat tinggi. Kenapa? Karena mengabaikan sumber-sumber yang jelas. Minimal dari Westminster Confession of Faith. Seperti yang sedang saya tayangkan ini. Ya, setiap kata ada ayat Alkitabnya. Ya, ini juga. Dan, nah, saya sudah katakan tadi. Khusus membahas Westminster, membahas predestinasi. Ada puluhan ayat Alkitab yang menjadi sumber para teolog reform membahas mengenai predestinasi. Seperti yang saya sudah utarakan tadi. Contohnya seperti ini. Masih banyak lagi, masih banyak ratusan ayat-ayat yang membahas topik-topik teologi Kristen. Jadi teologi Kristen yang diformulasi oleh para teolog reform adalah biblical, bukan filsafat.
Nah, argumentasi yang ketujuh. Ini argumentasi saya. Ini pendapat saya. Untuk keperluan internal komunitas Kristen, apalagi untuk devosi, teologi tidak perlu filsafat. Ya, misalnya renungan saya mau bersaat teduh, nggak perlu filsafat. Untuk membangun komunitas orang beriman internal, tidak perlu filsafat. Tetapi keperluan di luar komunitas Kristen sangat sulit teologi tanpa filsafat. Contohnya, waktu Paulus di kota Athena, dia berteologi secara filosofika. Dia tidak hanya membaca ayat-ayat Alkitab, tapi dia menjelaskan ayat-ayat suci itu dengan menggunakan bahasa filsafat Yunani. Bukan pemikiran filsafatnya, tapi bahasanya yang digunakan. Ayo, perhatikan komentar saya berikut ini. Tahun lalu saya menuliskan satu quote. Demikian. Filsafat adalah salah satu bahasa komunikasi yang disediakan oleh Allah. Itu siapa bilang filsafat dari setan? Kecuali filsafat yang melawan Tuhan. Tapi namanya filsafat itu kan prinsip hidup yang bijaksana. Filosofos. Filos artinya cinta. Sofia artinya bijaksana. Cinta kebijaksanaan. Jadi tidak semua filsafat itu buruk, jahat, dan berdosa. Banyak filsafat yang baik tentang termasuk 5 rukun kerajaan Malaysia. Itu namanya filsafat Malaysia. 5 sila Pancasila. Itu namanya filsafat Indonesia. Siapa bilang filsafat itu kotor? Siapa bilang filsafat itu adalah setan? Nah, memang banyak orang salah paham dengan Kolose pasal 2. Hati-hatilah dengan filsafat yang kosong dan menipu. Iya, berarti ada filsafat yang kita perlu hati-hati, yang memang menipu. Apa artinya? Ya, yang mengalihkan manusia dari kebenaran yang primer hanya ke kebenaran yang sekunder. Maka banyak filsuf yang menghabiskan energi hidupnya untuk kebenaran yang sekunder, bukan yang primer. Itu namanya filsafat yang kosong. Itu baru salah satu dari banyak hal. Bicara Barat, Timur, filsafat Timur itu filsafat India, Konghucu, filsafat Hindu, Buddha. Itu filsafat. Tapi ada hal-hal yang baik untuk kehidupan. Tapi itu bukan firman Allah. Namun sama dengan mempelajari moral-moral umum. Itu baik dan benar. Nah, maka filsafat adalah salah satu bahasa komunikasi yang disediakan oleh Allah untuk mewujudkan saling pengertian. Bapak, Ibu, saya dan orang Islam, Hindu, Buddha, orang Bali, orang Timur, orang Kupang, orang Malaysia, orang Brunei bisa bertemu dalam percakapan yang pantas karena filsafat menyatukan kami. Minimal karena filsafat itu sangat menekankan kemanusiaan. Ya, sehingga bertemunya saya dengan orang beragama-agama lain karena pertemuan kemanusiaan. Artinya pertemuan filosofis. Nah, next. Teologi adalah satu-satunya bahasa komunikasi yang disediakan Allah untuk mewujudkan hubungan antara manusia dan Allah, menjadi dasar hubungan dengan sesama dalam konteks masyarakat majemuk. Jadi, teologi itu bahasa komunikasi yang dari Allah. Untuk apa? Untuk tidak hanya membangun hubungan dengan sama, tapi manusia, saya dengan Allah. Maka memang teologi itu queen. Teologi itu adalah di atasnya teologi. Teologi itu di atasnya filsafat. Maka itu jangan memisahkan, jangan membuang filsafat. Perlu juga. Jadi saya langsung mengcounter. Perlu, susah berteologi tanpa filsafat. Kecuali hanya urusan renungan harian. Ya, membuat renungan, doa sebelum baca Alkitab sebelum doa. Nah, saya juga menulis dalam quote. Sebaiknya dalam berteologi kita diperkaya oleh filsafat. Sebaiknya, bukan seharusnya ya. Tolong cermat. Karena filsafat akan memperjelas pengertian, memperkuat pengakuan, dan pegangan teologis. Serta mempertajam pemberitaan kita dalam dunia. Kenapa? Karena dunia berfilsafat. Kita tidak mengikuti dunia, tetapi kita menggunakan kendaraan filsafat dalam dunia untuk menyajikan hidup dan kebenaran yang kita beritakan. Seharusnya dalam berfilsafat kita dihidupkan oleh teologi. Karena dengan teologi, maka filsafat tidak hanya berhenti pada apa yang namanya the ultimate ideal. Tetapi
berlanjut pada the ultimate person. Siapakah dia? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah pentingnya. Nah, penutup. Saya belum menemukan tulisan-tulisan para pengkritik atau para yang mengkritik dan menuduh sesuatu yang negatif terhadap tulisan para teolog reform atau Calvinis. Belum. Ya, mereka hanya banyak ngomong atau hanya banyak WA atau hanya banyak tulisan-tulisan singkat. Dan juga saya belum menemukan artikel-artikel pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal bereputasi internasional. Tulisan-tulisan mereka. Jadi hanya ngomong-ngomong saja. Yang menyedihkan mereka suka mencari-cari kesalahan orang. Ya, di YouTube itu YouTuber. YouTuber yang konteksnya tidak semua YouTuber buruk. Ada YouTuber yang bagi saya negatif sekali. Suka mencari kesalahan-kesalahan pendeta A, pendeta B. Lalu mereka telanjangi di YouTube supaya banyak orang yang menjadi follower. Banyak yang subscribe. Ini penipuan, ini kebohongan, ini kejahatan. Berhentilah dan bertobatlah cara-cara seperti itu. Tapi beritakanlah firman Allah. Belajar Alkitab secara serius, disiplin tinggi, secara teologis, ya, dengan prinsip-prinsip biblikal, dan beritakanlah firman Injil. Pada saat yang sama mungkin kepalsuan baru terbuka. Tidak perlu mencari-cari yang palsu. Ya, berapa tukang kritik di Indonesia ya yang saya saksikan di media sosial belum menulis satupun buku, artikel pun enggak. Namun sangat giat mengkritik dan menilai secara negatif tulisan-tulisan para teolog yang sudah teruji berabad-abad. Ya. John Calvin, Farel, Zwingli, Melanchthon, Luther, sudah berabad-abad tulisan mereka seperti Katekismus Besar Luther, ya, institut daripada Calvin dikritik oleh sejumlah anak-anak gereja atau orang Kristen di Indonesia yang saya cermati juga nggak lulus S1 teologi. Ya, ada juga yang ya sekolah nggak serius. Lalu hebat mengatakan Calvin adalah bukan teolog biblikal, tapi tulisannya adalah filsafat. Nah, ini bagi saya sesuatu yang tidak sehat. Ya, anak-anak yang baru lahir kemarin dan belum punya tulisan yang teruji. Jangankan teruji, tulisan pun tidak ada. Tapi mengkritik orang yang punya tulisan ribuan halaman. Dia pun satu halaman, hanya halaman rumahnya saja. Tetapi dia tidak punya halaman buku. Lalu mengkritik orang yang sudah ribuan halaman. Itu dengan gampang saya berkata seperti ini. Dangkal. Nah, rumpun studi teologi diklasifikasi dalam bagian-bagian biblika, sistematika, historika, filosofika, dan praktika. Nah, tentulah teologi reform diformulasi bersumber dari Alkitab dalam konteks menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang. Mulai dari Roma Katolik, Kontra-Reformasi, Anabaptis, Yakob Arminius, Remonstran. Jadi wajarlah kalau mereka benar-benar berapologetika dan banyak menggunakan kerangka pikir filosofis, bahasa filosofis. Tetapi sesungguhnya itu adalah kebenaran teologis dari Alkitab. Contohnya supremasi. Contohnya ultimate. Ultimate itu bahasa filsafat. Apa salahnya? Hanya Allah yang ultimate. Karya Allah yang ultimate. Nah, apakah saya berfilsafat? Enggak. Saya berteologi dengan menggunakan bahasa filsafat. Ya, sekali lagi, ultimate itu bahasa filsafat. Pada waktu saya menjelaskan bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah ultimate daripada karya penebusan Allah pada manusia. Tidak ada yang lebih daripada kematian Yesus. Itu namanya, apakah saya berfilsafat? Saya berbahasa filsafat. Tetapi saya menyampaikan teologi from the Bible. Ini contoh. Nah, inilah yang keliru dipahami oleh banyak orang yang komentarnya sangat dangkal. Sehingga kajian-kajian yang lebih banyak bersifat apologetik. Kenapa? Karena philosophical theology. Bukan berfilsafat, tetapi teologi dengan menggunakan bahasa-bahasa filosofis. Untuk apa? Untuk disajikan kepada orang-orang yang tiap-tiap hari hidupnya berfilsafat.
Filsafat adalah kendaraan kebenaran, bukan kebenaran. Ya, akhirnya, jadi sekali lagi, tuduhan bahwa teologi reform tidak berdasarkan kitab suci, melainkan berdasarkan filsafat bukanlah hanya kesalahpahaman, melainkan suatu kebohongan yang diatur, direkayasa. Kenapa direkayasa? Karena tidak mau membuat kajian-kajian, membaca 40 minimal 40 bukunya, buku-buku Calvin dan Calvinis. Ya, dan tanpa berdasarkan sumber-sumber objektif yang sifatnya menyeluruh. Mungkin hanya ambil buku-buku yang margin-margin, lalu ditampilkan seolah-olah menghakimi yang sudah paten dan teruji. Ini cara yang tidak patut. Biasanya hanya kajian biblikal yang dapat bertahan dan berpengaruh. Teologi reform bukanlah kajian filosofis, melainkan kajian biblikal. Ya, karena itu dia berpengaruh luas ke hati manusia dan ke dunia. Jenis-jenis teologi lain yang sudah lama ada, sudah hilang. Yang bertahan sekarang, saya mengatakan yang bertahan sekarang, reform. Ya, itu yang bertahan sampai sekarang. Itu namanya karena mengkaji kajian teologi yang biblical, setia pada Alkitab. Seperti apa? Maka itulah yang bertahan. Karena semua ilmu akan hancur, akan hilang. Tapi firman Allah tidak akan lenyap. Demikian, firman Allah yang dikemas, dikaji dalam kajian-kajian teologi tidak akan lenyap. Seperti usia reform. Sejak sudah 500 tahun yang lalu. Tidak lenyap. Dan tidak senyap. Jadi, saya juga mau tunjukkan bahwa Canon of Dort yang adalah teologi reform ini bukan teologi dibangun berdasarkan filsafat dan tentang filsafat, melainkan firman Allah. Mari kita perhatikan. Kajiannya itu biblical. The Canon of Dort. Ini satu rumusan teologi gereja yang sampai sekarang belum ditemukan kekurangannya, kelemahannya. Ya, sudah berabad-abad. Ini dia. Ini pada abad 17. Ya, dikaji selama berapa tahun? Hampir setahun mereka bersidang. Jangan kayak kita hanya 3 hari sudah sombong. Ya, setahun. Belum lagi Westminster. Wah, lama lagi. Nah, inilah dia. Saya hanya singkat saja mau menunjukkan bahwa reform itu bukan filsafat dan bukan dibangun di atas dasar filsafat, melainkan biblical. Ya, mari kita perhatikan. Dia mulai ya. Satu persatu. Ya. Hak Allah menghakimi semua orang. Dia bahas ini, ada ayat Alkitab. Ya. Semuanya ayat Alkitab. Ini kan rangkumannya. Semuanya ayat Alkitab. Banyak ayat Alkitab. Jadi kelirulah orang berkata reform itu filsafat. Semuanya ayat Alkitab. Ya, saya hanya beri contoh. Ini semua ayat Alkitab. Coba membahas tentang ini reprobation. Ini namanya teaching election properly. Bagaimana mengajarkan pemilihan Allah secara pantas. Ini semua teks Alkitab. Ya, juga bagaimana dengan reprobasi. Ini semua dijelaskan juga dengan ayat. Bagaimana keselamatan bayi, ayat Alkitab. Ya, bagaimana mengenai pemilihan dan orang-orang yang ditolak. Ya, yang ditolak. Ini semua ayat-ayat Alkitab. Jadi, sekali saya mengatakan, saya menegaskan, pendapat orang yang menuduh, menganggap tanpa membuat kajian secara objektif adalah kebohongan. Bapak Ibu bacalah. Heidelberg juga disusun cukup lama. Coba ya. Dia baru di-approve tahun 1563. Mari kita lihat. Heidelberg Catechism diterima dari para Heidelberg in the request atas permintaan dari pangeran atau dari seorang tokoh seperti Pangeran Frederick III. Ya. Nah, tokoh-tokoh yang menulis itu siapa? Ada Ursinus, ada Caspar. Ini tokoh-tokoh yang menulis dan mereka menulis sampai berakhir 163 sampai 1566. 1563 sampai 1566.
Jadi bukan sembarangan menyusun. Ya. Lalu kita lihat biblikalnya. Mari kita perhatikan. Ini kan katekisasi ya. Pertanyaan, what is thy only comfort in life and death? Lalu coba perhatikan, di bawahnya ada ayat-ayat Alkitab. That I with body and soul both in life and death. Lihat satu ini. Ini fotonya ayat Alkitab. Semuanya kalimat ini di bawahnya referensi Alkitab. Ini semua referensi Alkitab. Siapa bilang reform itu filosofis? Ya, ini semua ayat Alkitab. Ini dari Heidelberg Catechism. Oke ya. Ini tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih.